seorang anak lahir dalam keluarga yang dihormati sebagai master kungfu terbaik. Diasuh dan dilatih setiap hari oleh ayahnya dalam berbagai teknik bela diri. Dengan harapan suatu hari nanti, ia juga akan mencapai tingkatan master dalam kungfu. Kehidupan mereka berjalan damai dan tenteram. Hingga suatu malam, kedamaian itu terusik oleh serangan ratusan bandit yang mendatangi kediaman mereka. Sang ayah dikeroyok tanpa ampun, sebuah pemandangan yang disaksikan langsung oleh anaknya. Inilah kisah lengkapnya. Berlatar belakang pada tahun 1906, film ini akan menceritakan tentang zaman akhir dari dinasti Qing, yang ketika waktu itu dipenuhi dengan bandit yang senang untuk berbuat kejahatan hingga membuat rakyat hidup menderita. Di hadapan kepungan anak buah Zheng Shanlong, Tuan Wen Ai tidak mampu untuk berbuat banyak demi mengalahkan mereka semua. Apalagi yang dicari oleh Zheng adalah sebuah kehormatan di tempat tertinggi di antara para bandit-bandit yang ada di negara ini. 20 tahun pun berlalu semenjak hari itu. Tepatnya di tahun 1926, terlihat peradaban di Cina yang sudah sedikit semakin maju dibandingkan kala itu. Akan tetapi meskipun begitu, masih juga banyak bandit yang berkeliaran di Republik Tiongkok. Bahkan banyak dari mereka yang menyamar menjadi pekerja kuli panggul agar mereka mendapatkan hasil jarahan yang lebih banyak, bila para pengusaha enggan membayarkan kompensasi yang diminta oleh mereka. Tiga orang yang bekerja sebagai pengawal bayaran tak sengaja melintas di pelabuhan kota Muyang, bertepatan ketika para bandit-bandit itu menjarah barang-barang milik Yiqian. Peng Yinan sebenarnya sudah menawarkan jasanya kepada Yiqian sebelum dia berada di pelabuhan. Namun, karena Yiqian tidak percaya dengan ucapan Peng Yinan, maka dia pun harus mengalami nasib sial seperti ini. Yiqian lalu memohon kepada Peng Yinan untuk mau membantunya, meskipun Peng meminta bayaran 2 kali lipat daripada yang dia tawarkan sebelumnya. Peng Yinan lalu meminta Ma Ming dan Lei Wu untuk mengatasi bandit-bandit tersebut, daripada dia yang harus turun tangan sendiri mengatasi para bandit-bandit itu. Setelah mengalahkan para bandit-bandit itu, Peng menemui penjaga masuk wilayah kota Muyang agar dia dan kedua rekannya mendapatkan surat izin melakukan bisnis ataupun kegiatan di wilayah yang baru. Akan tetapi, yang mereka bertiga tidak sadari, ada seorang wanita bernama Zhuang Yue yang nampak memperhatikan dengan serius perbuatan yang mereka bertiga lakukan di sana. Hingga akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk menemui mereka bertiga yang sedang makan di sebuah kedai makan. Tanpa berlama-lama, Yue pun langsung duduk lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka bertiga. Yue mengatakan kalau dia ingin sekali menyewa jasa mereka bertiga untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Dan jika mereka menerima pekerjaan yang Yue tawarkan kepada mereka, maka sebuah gelang perak ini akan menjadi barang jaminan sebelum dia melunasinya dengan sebuah batangan emas, bila mereka bertiga sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Jika menerima pekerjaan tersebut, tolong carilah dirinya di desa Fangjing. Namun jika tidak menerimanya, anggap saja dirinya dirampok oleh bandit karena kehilangan gelang perak tersebut. Sebenarnya, Peng Yinan enggan melakukan pekerjaan ini. Akan tetapi Ma Ming dan Lei Wu yang merasa kalau kakak mereka telah menerima uang muka pekerjaan, berniat untuk membantu wanita yang datang menemui mereka. Apalagi sepertinya Lei sangat tertarik dengan Yue sejak pandangan pertama. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah sampai di desa Fangjing untuk menemui Yue di rumahnya. Akan tetapi mereka bertiga belum juga bertemu dengan Yue. Seorang bocah bernama Heiwa diam-diam menyerang Lei dengan senjata sumpitnya.
Yue yang dipanggil ibu oleh bocah itu membuat mereka bertiga terkejut karena tak menyangka kalau wanita yang mereka temui itu sudah mempunyai anak. Apalagi Lei yang terlihat tampak sangat kecewa karena wanita yang disukainya ternyata telah mempunyai keluarga. Yue pun lalu mengatakan kepada mereka bertiga kalau bocah ini memanggil semua wanita-wanita dewasa yang ada di desa ini dengan sebutan ibu. Begitupun juga terhadap pria dewasa di desa ini, ia memanggilnya ayah, dikarenakan kedua orang tuanya mati dibunuh oleh para bandit. Yue pun mulai bercerita tentang awal mula mengapa dirinya harus menyewa mereka bertiga. Beberapa hari yang lalu, Yue telah menerima tawaran menikah dari putra sulung keluarga Zeng. Akan tetapi, tindakannya tersebut sangat ditentang oleh keluarganya, dikarenakan keluarga Zeng merupakan bandit yang selalu meneror di saat ini. Sebenarnya, Yue pun tidak mau untuk menerima lamaran tersebut, namun karena dirinya telah mempertimbangkan kalau mungkin saja dengan menuruti permintaan keluarga Zeng, maka desa ini tidak perlu harus membayar lagi upeti kepada para bandit-bandit gunung itu. Yue pun mengatakan kalau tujuannya menyewa mereka bertiga adalah juga untuk mencari solusi lainnya demi keselamatan desa ini bila dia jadi menikah dengan putra keluarga Zeng, karena Yue meyakini kalau nyawanya pasti akan dikorbankan dalam pernikahan tersebut. Mendengar semua penjelasan dari Yue, Peng Yinan pun lalu memberikan solusi lainnya dengan menawarkan Lei untuk menjadi pengganti dirinya, karena Lei sangat menyukai dirinya. Apalagi dengan melakukan hal tersebut, Peng memastikan hidup Yue akan aman, serta tempat ini terhindar dari bencana. Sementara itu, di sebuah lokasi pertunjukan seni kota Muyang, orang kepercayaan keluarga Zeng yang bernama Tang Wanyun menemui dua pemilik asosiasi perdagangan terbesar di kota Muyang, serta kepala kepolisian kota Muyang, dengan maksud memberikan sebuah undangan pernikahan putra sulung dari keluarga Zeng. Namun selain hal tersebut, Tang juga bermaksud menyampaikan pesan dari tuannya kepada mereka bertiga tentang siapakah yang lebih pantas menjadi penguasa seluruh wilayah Muyang. Karena hal tersebut perlu dipertegas lagi sebagai pengingat agar mereka bertiga patuh kepada tuannya. Mereka bertiga jelas sangat meremehkan pesan yang disampaikan oleh Zeng kepada mereka yang bahkan membuat Yan Ping sangat marah karena Zeng terlalu menganggap rendah dirinya. Namun tiba-tiba, Xiao Wenting melukai Yan Ping, yang kemudian diikuti oleh yang lainnya dengan membunuh para pengawal Yan Ping yang berada di tempat tersebut. Terbunuhnya Yan Ping beserta dengan yang lainnya jelas membuat Tuan Su beserta dengan kepala kepolisian Muyang sangat ketakutan, yang bahkan membuat mereka berdua memutuskan untuk menjadi budak bandit Zeng sampai mati. Akan tetapi hal tersebut belum juga bisa memuaskan hati Tang, yang lalu menyuruh antek-anteknya membunuh mereka berdua sekarang juga. Sementara itu di desa Fangjing, Yue terlihat sedang melakukan ritual sebelum dirinya dibawa ke Gunung Longyang untuk menikah dengan putra sulung keluarga Zeng. Akan tetapi, sesaat sebelum rombongan keluarga Zeng datang, ayahnya malah tiba-tiba mempunyai keinginan untuk menyembunyikan putrinya, karena dia tidak ingin Yue menderita akibat keputusan yang telah Yue ambil. Yue yang tidak ditemukan di dalam rumahnya membuat Tang sangat murka. Dia menganggap desa ini telah melanggar perjanjian yang sudah diputuskan bersama. Ayah Yue mengatakan kalau dia tidak tahu di mana keberadaan putrinya tersebut. Dan demi menutupi kerugian mahar yang telah dikeluarkan, ayah Yue juga berjanji akan mengembalikannya 2 kali lipat dari apa yang keluarga Zeng berikan. Tang hanya tertawa mendengar hal tersebut, karena dia pun menyadari kalau keluarga Yue mencoba menyembunyikan Yue dari mereka. Menyadari kode yang diberikan oleh Tang, Xiao menyiksa Hewa, sehingga membuat Yue keluar dari persembunyiannya demi menyelamatkan Hewa yang disiksa oleh mereka. Sebelum mereka pergi, Yue kembali mengingatkan Tang kalau perjanjian tertulis pembebasan upeti harus mereka juga tepati sebagai perjanjian dirinya yang mau menikahi tuan muda keluarga Zeng. Sementara itu, ketika Peng tidur, dia kembali teringat tentang masa lalunya
yang ketika itu berlari memutari desa untuk meminta pertolongan kepada para penduduk. Namun, meskipun dia sudah berteriak mengetuk pintu rumah milik para warga di desa, tapi tidak ada satupun orang di sana yang mau membantunya. Padahal selama ayahnya hidup, dia selalu membantu mereka semua. 哪怕有一天真的太平了，也不会有人记你的恩。 Sambil menikmati sarapan pagi, mereka bertiga pun membahas rencana penyelamatan Yue dari sekapan para bandit gunung. Sederhananya, mereka akan masuk diam-diam, berpura-pura menjadi bandit gunung lainnya, agar mereka bisa mengetahui di mana keberadaan dari Yue, dan membiarkan para bandit bertarung dengan sendirinya. Singkat cerita, perjalanan yang jauh menuju ke Gunung Longyang pun mereka jalani meskipun di tempat tersebut terdapat ratusan bandit yang juga datang menghadiri pesta pernikahan dari putra sulung keluarga Zeng itu. Dan mungkin untuk masuk ke dalam aula utama tempat para petinggi berada akan sulit mereka lakukan karena adanya tingkatan strata bagi para tamu yang hadir di sana. Di sana sempat terjadi perdebatan di antara para bandit karena perbedaan status mereka. Namun itu segera dicairkan oleh Tang yang memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk bisa masuk ke dalam aula besar, menikmati makanan enak serta perjamuan istimewa, asalkan mereka sanggup mengambil koin yang dia sebarkan ke dalam hutan. Para bandit pun bersemangat mendapati tantangan tersebut. Begitu juga dengan Peng Yinan, yang awalnya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Akan tetapi setelah melihat Zheng Shanlong, pencariannya selama 20 tahun pun akhirnya berujung, karena Zheng merupakan orang yang telah membunuh semua keluarganya. Di dalam hutan tersebut, para bandit pun mulai saling membunuh demi mendapatkan koin tersebut, karena mereka ingin menjadi salah satu bagian dari keluarga inti Zheng.你真的这么想要啊？Setelah berhasil mendapatkan koin-koin itu, Peng beserta dengan kedua rekannya berniat ingin kembali ke istana. Akan tetapi, Ying yang menyadari kalau mereka bertiga tidak membawa undangan pernikahan, menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat ini. Peng pun mengatakan kalau mereka bertiga memang tidaklah mempunyai nama besar dibandingkan dengan bandit lainnya. Akan tetapi, kedatangannya ke sini karena dia ingin menambah persaudaraan dengan Zheng. Peng lalu memberikan Zheng seikat kain yang berisikan emas dan benda-benda berharga lainnya sebagai hadiah pernikahan, agar Zheng mau menerima dia dan juga kedua rekannya menjadi saudara. Mendapati hadiah yang banyak hanya demi untuk sebuah pernikahan, jelas membuat Zheng sangat senang, yang lalu menyambut mereka bertiga dengan sukacita dan meminta mereka bertiga menganggapnya sebagai saudara sekarang. Acara pernikahan itu pun akhirnya dilaksanakan juga di siang hari itu. Terlihat juga Yue yang berjalan menapaki tangga bersama dengan Xiao menuju ke panggung pernikahan. Namun yang tidak dia duga, ternyata Yue harus menikahi putra sulung keluarga Zheng yang ternyata sudah mati, dan dia akan ditempatkan di dalam sebuah peti serta meminum obat tidur agar Yue bisa menemani putra Zheng di dalam kematiannya. Di dalam kamar pengantin, dua penjaga peti mayat itu sebenarnya ingin sekali melecehkan Yue terlebih dahulu
sebelum akhirnya mereka mengubur peti itu di dalam tanah. Namun belum juga mereka bertindak yang tak senonoh, Lei yang berhasil menyusup masuk, menyamarkan suaranya menjadi tuan muda agar mereka berdua tidak memegang tubuh istrinya. Mengira kalau suara tersebut berasal dari tuan muda mereka. Jelas membuat mereka berdua sangat ketakutan dan akan menuruti segala permintaan dari tuan muda agar dia mau memaafkan kesalahan mereka berdua. Sementara itu, di aula utama terlihat para bandit sedang menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan untuk mereka semua. Akan tetapi tak lama setelah itu, seorang bandit membuat keonaran yang akan berbuat tak senonoh kepada wanita penghibur di dalam sana. Melihat hal tersebut, tentu saja membuat Zeng sangat marah, yang kemudian menembakkan pistol ke arah Yanbo. Namun tidak ada satupun dari tembakan Zeng yang mengenainya. Peng lalu mencoba mengambil hati Zeng, yang sudah bersiap akan menembakkan pistol milik Zeng mengenai tubuh Yanbo. Namun, sesaat setelah menerima pistol milik Zeng, Peng pun kembali teringat kalau pistol itulah yang digunakan Zeng untuk membunuh keluarganya. Xiao memuji Peng Yinan, yang mahir dalam menggunakan senjata api, dan bertanya tentang apakah dia dulunya pernah bekerja di kemiliteran. Peng yang tak ingin identitasnya terungkap, lalu mengatakan kepada Xiao kalau dia hanyalah seorang kuli panggul di dermaga. Zeng yang juga terkesan dengan kemampuan Peng, lalu memberikan pistol miliknya kepada Peng, dan mengatakan kalau kelak dialah yang akan memimpin tim senjata yang akan dibentuk oleh Zeng. Mungkin Zeng tidak curiga dengan Peng, akan tetapi sepertinya Tang sangat mencurigai Peng, yang kemudian memberikan kode kepada Xiao untuk mencari tahu lagi tentang siapakah Peng sebenarnya. Peti mayat itu sekarang berada di dalam sebuah gua di pegunungan Longyang, sebelum pada akhirnya mereka mengubur peti tersebut ke dalam tanah. Di dalam peti itu pun terlihat Lei yang juga telah berada di dalam sana, mencoba menyadarkan Yue yang pingsan akibat obat yang telah dia minum. Yue pun berterima kasih kepada Lei karena dia rela mempertaruhkan nyawanya sampai harus masuk ke dalam peti untuk menyelamatkannya. Namun meskipun begitu, dia tidak mau merubah perasaannya kepada Lei lantaran sebuah tindakan yang sudah dilakukannya. Lei pun mengerti dengan perasaannya tersebut dan mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap mantan suaminya. Yue mulai bercerita, ketika malam di saat dia dan suaminya menikah, para bandit itu datang ke pernikahan mereka. Para bandit menganggap kalau suaminya telah meremehkan mereka karena tidak mengirimkan surat undangan pernikahan. Hingga akhirnya, suaminya diseret keluar dan kepalanya dipenggal di hadapan semua orang. Lei pun mencoba menghibur Yue dengan suara sumbangnya, yang tentu saja didengarkan oleh kedua penjaga yang menjaga peti itu dari luar. Hingga akhirnya seorang datang, yang lalu menepuk pundak mereka berdua. Kembali lagi ke aula utama, Peng terlihat sedang berjudi bersama dengan para bandit lainnya, serta Xiao yang ingin sekali mengetahui lebih jauh tentang siapa Peng sebenarnya. Bahkan demi mendekati Peng, dia bertaruh menggunakan tubuhnya agar Xiao bisa menjadi barang yang bisa Peng bawa kemana saja. Karena dia tahu kalau dia pasti akan kalah dalam permainan judi tersebut. Di dalam kamar, Xiao mencoba menggoda Peng agar dia bisa bertanya banyak hal kepada Peng demi tujuannya bisa mengetahui tentang siapakah Peng sebenarnya. Peng yang sudah mengerti dengan niatan dari Xiao mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Xiao kepadanya. Xiao yang juga menyadari kalau dia hanya dipermainkan oleh Peng, mencoba membunuhnya dengan tusuk rambut di kepalanya. Peng mengatakan kepada Xiao kalau tujuannya ke sini hanya untuk mendapatkan daftar nama asosiasi. Jadi dia tidak ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa menyakiti dirinya. Setelah memberikan kunci itu kepada Peng,
Zhao lalu memberikan perintah kepada penjaga Lung agar dia bisa merebut kembali kunci yang dibawa oleh Peng. Di tempat lain, ternyata orang yang telah menepuk pundak dari dua penjaga itu adalah Ma Ming, yang kemudian mengeluarkan Lei dan Yue dari dalam peti mati sambil menunggu kedatangan Peng Yinan di tempat tersebut. Peng Yinan yang kini dalam perjalanan menuju ke gua telah ditunggu oleh Lung yang berniat ingin mengambil kunci yang didapatkan Peng dari Xiao. Namun karena Peng enggan memberikan kunci tersebut, pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi di tempat itu. Sambil menunggu kedatangan Peng Yinan, Ma Ming lalu mengatakan kalau Peng Yinan dulunya adalah seorang militer yang sangat terlatih di pemerintahan, di mana ketika itu terjadi perang dan Peng lah yang menyelamatkan mereka berdua dari kematian. Akan tetapi karena dia yang tidak ingin menindas rakyat serta melakukan hal-hal tamak di pemerintahan, Peng Yinan lalu memutuskan untuk keluar dari kemiliteran. Tak lama setelah itu, Peng pun akhirnya telah sampai di tempat tersebut, yang lalu meminta Yue untuk turun sendiri dari gunung ini tanpa mereka, karena dia masih mempunyai urusan yang harus Peng selesaikan di tempat ini. 3个酒器。谢谢。 Peng lalu mulai bercerita kepada kedua rekannya tentang sebuah kisah masa lalu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya kepada mereka berdua. Kembali ke masa lalu, yang dimana kala itu penggiat berlatih ilmu bela diri yang diajarkan ayahnya kepada dirinya. Kala itu, ayahnya berpesan kepada Peng kalau dunia sekarang sudah sangat damai. Jadi perkumpulan semacam ini harus dibubarkan karena dunia sudah berjalan sesuai dengan hakikatnya. Akan tetapi, keputusannya tersebut tidak bisa diterima oleh Tang yang kala itu menjadi orang kepercayaannya. Sehingga dengan liciknya meminta bantuan kepada Zheng untuk menghabisi keluarga Wen Ai. Kala itu, Peng kecil berusaha meminta bantuan kepada para penduduk desa yang selama ini dibantu oleh ayahnya. Namun, karena tidak ada satupun dari mereka mau keluar membantu keluarganya, Peng kecil pun nekat kembali ke rumah untuk memberikan perlawanan kepada para bandit-bandit itu. Akan tetapi, belum juga dia bisa berbuat banyak. Sebuah tembakan dari Zheng tepat mengenai dadanya. Namun untung saja peluru tersebut tidak mengenai organ vitalnya, sehingga Peng kecil masih bisa hidup sampai sekarang ini. 20 tahun sudah Peng berkelana di luar demi mencari para bandit pembunuh ayahnya untuk balas dendam. Hingga akhirnya, orang-orang yang telah membunuh keluarganya berhasil dia temukan. Peng lalu memutuskan untuk berpisah dengan mereka berdua karena urusan pribadinya ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan mereka. Menerima keputusan sepihak dari Peng jelas membuat mereka berdua sangat marah. Apalagi selama ini, mereka selalu bersama seperti layaknya keluarga. Peng tidak peduli dengan kemarahan mereka berdua. Dendam harus dibalas, karena jika tidak, dia akan malu bertemu dengan keluarganya di akhirat. Peng pun mulai menyelinap masuk ke tempat tersebut sendirian, sambil melumpuhkan beberapa penjaga yang berjaga di luar sana. Namun sesaat ketika dia akan masuk ke aula besar, ternyata Ma Ming dan Lei, yang tidak ingin kakaknya berjuang sendirian, memutuskan mengikuti kemana Peng pergi membalaskan dendamnya. Mereka bertiga lalu masuk ke aula besar, bertepatan dengan Zheng yang sedang berusaha memperkosa wanita penari di tempat itu. Peng yang menyadari kemampuan dari Zheng, lalu meminta Ma Ming dan Lei mencari daftar nama asosiasi,
agar mereka semua sekaligus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Melihat Peng yang sangat kesusahan untuk melawan Zheng, Ma Ming dan Lei berusaha membantu Peng setelah mereka berdua berhasil mendapatkan buku Asosiasi Naga Merah. Namun, sepertinya itu hanya percuma saja, karena kemampuan yang dimiliki oleh Zheng jauh di atas mereka berdua. Peng berhasil membuat Zheng tak sadarkan diri. Zheng yang sudah tersadar dari pingsannya, lalu melihat sebuah tulisan yang bertuliskan nama kedua orang tua Peng, yang tentu saja membuat Zheng tersadar kalau Peng adalah anak kecil yang waktu itu terkena tembakan dari pistolnya. Di hadapan altar yang dibuat untuk kedua orang tuanya, Peng pun mulai menusuk Zheng menggunakan pedang tepat di perutnya sebanyak 3 kali. Agar Zheng bisa merasakan bagaimana penderitaan Peng selama ini. Peng pun mempersembahkan kematian Zheng untuk kedua orang tuanya. Di hadapan mayat Zheng, Tang pun memberikan hukuman kepada Shao untuk menemani Tuan Besar di alam baka, karena dia tidak mampu menjaga sebuah kunci. Tang lalu mengambil alih pucuk kepemimpinan, yang lalu memerintahkan semua para bandit gunung ataupun pembunuh bayaran untuk orang yang telah mempermalukan serta mengotori asosiasi miliknya. Dia akan memberikan imbalan yang sangat besar untuk siapapun di antara mereka semua jika mereka berhasil membunuh orang-orang yang selama ini menjadi musuh dari asosiasi. Di suatu tempat, mereka bertiga sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang dengan akan meninggalkan wilayah Muyang setelah dendam yang selama 20 tahun ini berhasil Peng tuntaskan. Akan tetapi, melihat desa Fangjing yang pasti akan menjadi sasaran dari para bandit tersebut, mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke desa bersamaan dengan para penduduk desa yang ingin sekali membawa Peng kembali ke Gunung Longyang karena para penduduk desa tidak ingin mendapatkan masalah dengan para bandit gunung. Sempat terjadi perdebatan di antara para penduduk beserta dengan mereka bertiga. Namun pada akhirnya, para penduduk tidak bisa untuk melawan keputusan yang sudah diputuskan oleh Peng Yinan. Keesokan harinya, Tang beserta dengan semua bawahannya telah sampai di desa Fangjing untuk membalaskan dendam kematian Tuan Besar mereka. Zani yang merupakan ahli penembak di asosiasi sempat meminta Peng untuk keluar dari tempat persembunyiannya agar dia bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Peng jelas saja tidak bisa menerima perdebatan tersebut, yang lalu menembak kepala Zani tepat di kepalanya. Menyadari kalau Peng terlalu hebat dalam menembak, Tang lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk maju berpencar, menghabisi semua orang yang berada di dalam desa tersebut.
Maming dan Lei yang saat ini berhasil menyelamatkan nyawa Yue beserta dengan Heiwa, lalu berusaha mencari perlindungan yang lebih aman karena para bandit terus mengejar mereka dengan berondongan peluru dari senapan mereka. Sementara mereka berempat berusaha berlari dari kejaran para bandit yang mengejar mereka, dan Peng sendirian mengejar Tang yang berlari dari kejaran dirinya. Melihat kalau tas yang berisikan dinamit itu jatuh, Huan lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambilnya, agar bisa dia gunakan untuk meledakkan tempat persembunyian Maming dan yang lainnya. Menyadari kalau tas tersebut dilemparkan ke dalam rumah yang berisikan Yue beserta Heiwa, Maming dan Lei berusaha untuk mengambil kembali tas tersebut. Meskipun mereka berdua harus terkena tembakan yang mengenai tubuh mereka, mungkin Maming hanya terkena tembakan di kaki kanannya. Tetapi Lei yang mengorbankan nyawanya demi wanita pujaan hatinya, rela terkena berondongan peluru asalkan dia bisa menjauhkan dinamit yang berada di dekat Yue. Sementara itu di rumah Yue, Lei yang sudah berada dalam sakaratul maut mengatakan kalau dia tidak menyesali sedikit pun tindakannya ini, karena baginya bisa melindungi wanita yang dia cintai sudah sangat membuatnya bahagia. Maming yang melihat kalau pembunuh saudara angkatnya itu masih hidup, lalu berusaha bangkit untuk menghabisinya. Meskipun saat ini dia masih terluka karena luka tembakan yang dia dapatkan. Namun untung saja, Maming yang sudah terlihat sangat lelah mendapatkan bantuan dari Yue yang datang menusuk perut Chen dengan sebuah golok. Tang yang sudah bangkit lalu mengatakan kepada Peng kalau seharusnya ayahnya tidak membubarkan asosiasi yang dia bentuk. Apalagi melihat pengabdian dirinya terhadap ayahnya selama bertahun-tahun. Seharusnya ayahnya menyerahkan pucuk kepemimpinannya terhadap dirinya. Dalam ujung kematiannya, Tang masih saja terlihat sangat sombong, yang tentu saja membuat Peng makin bersemangat menembak Tang di ujung kematiannya. Di depan makam Lei Wu, Peng bertanya tentang kemanakah tujuan Maming selanjutnya. Maming pun mengatakan kalau dia berencana ingin membangun rumah di wilayah ini, karena dia ingin menemani Lei yang mati di wilayah Muyang. Dan dia juga berpesan kepada Peng untuk jangan lupa kembali pulang ke rumah yang dia buat, karena rumah itu juga adalah rumahnya. Peng lalu mendekati Yue yang kemudian mengembalikan gelang perak miliknya, dan berpesan kepada Yue untuk jangan lupa datang ke tempat ini setiap tanggal 1 dan 15 mendoakan Lei Wu di makam miliknya. Yue pun mengatakan kalau itu pasti akan dia lakukan. Namun, yang membuat Yue penasaran adalah tentang kemana tujuan selanjutnya dirinya. Peng mengatakan kalau dia tidak tahu dengan kemana tujuannya selanjutnya. Karena satu hal yang pasti, selama jalan kebenaran masih ada, dia akan berjalan menyusuri jalan tersebut. Dan film pun berakhir.